Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya beserta rekan saya, Istiqomah, akan menyampaikan materi terkait pencerminan geser atau refleksi geser. Sebelum lebih lanjut, kita akan sama-sama mengetahui apa saja ketentuan dan beberapa sifat refleksi geser. Sudah kita pelajari pada beberapa materi yang lalu bahwa yang pertama, hasil kali produk dua translasi adalah sebuah translasi. Yang kedua, hasil kali dua refleksi atau pencerminan pada dua garis adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Dan yang ketiga, hasil kali dua rotasi atau perputaran adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Teorema 12.1 yang berbunyi di mana hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudutnya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Untuk pembuktian, diketahui rotasi RA, Pi dan translasi GBC, serta ruas garis BC. Untuk kasus pertama, diasumsi bahwa translasi GBC dikali rotasi RA, Pi sama dengan rotasi E, Pi. Dan kasus kedua, RA, Pi dikali translasi GBC sama dengan rotasi RE, Pi. Untuk kasus pertama, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat ruas garis BC. Ketika sudah kita buat ruas garis BC, selanjutnya kita membuat dua garis sejajar S dan T yang berpotongan tegak lurus dengan BC. Seperti ini. Kemudian tarik garis PQ yang sejajar BC memotong garis S di P dan memotong garis T di Q. Sedemikian hingga panjang garis PQ sama dengan setengah dari panjang garis BC. Setelah itu, tarik garis R memotong garis S di titik A dan besarnya sudut R ke S adalah setengah pi. Kemudian perpanjang garis R sehingga memotong garis T di titik E. Jelas diperoleh sudut dari R ke T adalah setengah pi. Menurut teorema 10.3, GBC sama dengan pencerminan M pada garis T dan dikali pencerminan M pada garis S. Dan menurut teorema 11.2, rotasi A, Pi sama dengan pencerminan M pada garis S dikali pencerminan M pada garis R. Sehingga diperoleh GBC dikali RA, Pi sama dengan MT dikali MS dikali MS dikali MR. Di sini dapat kita lihat terdapat dua pencerminan yang sama yang dapat kita kategorikan sebagai identitas sehingga dapat dirubah menjadi MT dikali I dikali MR. Karena identitas pencerminan pada identitas itu kembali ke dirinya sendiri, maka kita bisa hilangkan menjadi MT dikali MR. Sehingga terbukti MT dikali MR sama dengan rotasi E, Pi. Untuk kasus kedua, yang pertama kita lakukan adalah membuat garis BC. Kemudian setelah dibuat garis BC, kita buat dua garis sejajar T dan S yang berpotongan tegak lurus dengan garis BC. Setelah itu, kita tarik garis PQ yang sejajar dengan garis BC, memotong garis T di P dan memotong garis S di Q. Sedemikian hingga panjang garis PQ sama dengan setengah dari panjang garis BC. Setelah itu, kita tarik garis R memotong garis T di titik E. Dan besarnya sudut T ke R adalah setengah pi. Selanjutnya, perpanjang garis R sehingga memotong garis S di titik A, sehingga jelas diperoleh bahwa sudut dari S ke R adalah setengah pi. Menurut teorema 10.3, di mana translasi GBC sama dengan pencerminan M pada garis S dikali pencerminan M pada garis T. Dan menurut teorema 11.2, di mana rotasi A, Pi sama dengan pencerminan M pada garis R dikali pencerminan M pada garis S. Sehingga diperoleh RAP dikali GBC sama dengan MR dikali MS dikali MS dikali MT. Tadi sudah kita bahas bahwa terdapat dua pencerminan yang sama, itu merupakan identitas, maka MR dikali identitas dikali MT. Didapat MR dikali MT sama dengan rotasi E, Pi.
Jadi sudah terbukti bahwa translasi GBC dikali rotasi RA, pi sama dengan rotasi A, pi dikali translasi GBC sama dengan rotasi E, pi. Himpunan translasi dan rotasi membentuk grup dengan operasi hasil kali, andaikan diketahui rotasi RA, pi dan refleksi MS. Apabila A himpunan S, maka RAP sama dengan MT dikali MS. T adalah sebuah garis melalui A sehingga sudut dari S ke T adalah setengah pi. Yang pertama, apabila A himpunan S, maka rotasi A, pi sama dengan pencerminan M pada garis T dikali pencerminan M pada garis S. Misal dipunyai S sebuah garis di mana A himpunan S, kemudian kita tarik garis T melalui A sehingga sudut antara S ke T adalah setengah pi. Jadi rotasi A, pi dikali pencerminan M pada garis S sama dengan MT/MS dikali MS sama dengan MT dikali MS dikali MS sehingga membentuk suatu identitas. Sehingga MT dikali I sama dengan MT. Yang kedua akan kita buktikan misal A itu bukan merupakan himpunan S. Misal dipunyai S sebuah garis di mana A bukan himpunan S. Yang pertama kita tarik garis T tegak lurus S melalui A. Yang kemudian tarik garis R melalui A sehingga sudut antara R ke T adalah setengah pi. Maka besar dari rotasi RA, pi dikali pencerminan M pada garis S sama dengan MR dikali MT dikali MS sama dengan MR buka kurung MT dikali MS tutup kurung sama dengan MR dikali SB. Karena sudah diketahui bahwa SB sama dengan MT dikali MS. Teorema 7.1. Dengan B sama dengan T irisan S. Kemudian andaikan V sebuah garis melalui B dan tegak lurus R. Dan andaikan W sebuah garis melalui B yang sejajar R. Maka SB sama dengan MW dikali MV yang berpacu pada teorema 7.1. Sehingga rotasi RA, P dikali perputaran M pada garis S sama dengan MR dikali SB. Sama dengan MR buka kurung MW dikali MV tutup kurung sama dengan buka kurung MR dikali MW tutup kurung dikali MV. Karena W sejajar R, maka MR MW merupakan sebuah translasi sesuai teorema 10.1. Sehingga diperoleh rotasi RA, P dikali MS sama dengan translasi GBC dikali MV dengan C sama dengan V irisan R. Jadi transformasi tersebut adalah hasil kali sebuah refleksi pada V dan sebuah translasi sejajar V. Hasil kali demikian dinamakan refleksi geser atau pencerminan geser. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Istiqomah. Kepada saudari Istiqomah saya persilakan.